Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Glow Awesome Kids Christmas Celebration dengan tema Kesukaan Besar. Acara ini dapat diikuti secara online via Zoom di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 16 hingga 17 pada sore hari. Registrasi gratis melalui link berikut ini. Untuk informasi dan konfirmasi pendaftaran, hubungi kami melalui WhatsApp di 0859 5479 5011. Update informasi terbaru dari kami melalui Instagram glow.awesomekids, Facebook AWK Glow FC, dan YouTube Glow Awesome Kids. Catat waktunya, daftarkan segera, don't miss it and see you there. Adik-adik, shalom. Apa kabarnya nih kalian semua? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Wah adik-adik, lihat nih di sebelah Kak Diana. Udah ada pohon Natal. Kak Diana juga pakai aksesoris Natal. Bajunya juga udah bertemakan Natal nih, daun-daun. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Minggu ini adalah minggu pertama kita di bulan Desember. Siapa yang semua bersuka cita? Ya, semua bersuka cita. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya, di bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semua bersuka cita ya pastinya. Dan kita juga semua harus bersyukur untuk penyertaan dan penjagaan Tuhan dari awal bulan sampai kita ada di bulan terakhir ini. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Nah, adik-adik, mengingat perayaan Natal, Kak Diana mau nanya nih, semuanya sudah daftar link berikut ini kan? Ya, Kak Diana mau ingetin ya, jangan lupa untuk mendaftarkan diri adik-adik ke link berikut ini untuk perayaan Natal kita secara online yang bertema Kesukaan Besar. Gimana? Kalian semua sudah pada daftar dong? Bagus. Nah, adik-adik, Kak Diana juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan kita semua menjaga kesehatan dan juga kebersihan ya di masa-masa saat ini. Walaupun kita beribadahnya masih secara online, tapi kita semua tetap semangat dan bersuka cita ya. Ya, sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, Kak Diana mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan hingga kami sama-sama bisa bertemu di bulan Desember ini. Biarlah Tuhan yang menjadi hadiah terindah kami di bulan Desember yang penuh sukacita ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Biarlah kiranya Engkau yang terus berada di dalam hati kami, agar kami dapat terus bersuka cita dan merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Untuk itu adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk itu adik-adik, mari kita bersuka cita. Kak Diana mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Yuk Kak Diana undang semua untuk bangkit berdiri. Semua sudah siap? Yang sudah siap katakan yes, yes, yes. Sekali lagi ya, yes, yes, yes. Wah, bagus. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dari pulau dan benua. Yuk adik-adik, kita semua tepuk tangan ya. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan luar biasa. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Yuk, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Angkat tangannya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tinggi dari surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria,
semua bersuka cita, amin? Sekali lagi Kak Diana tanya, semua bersuka cita? Wah, semua bersuka cita ya untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus pada bulan Desember ini. Baik adik-adik, sebentar saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, untuk itu Kak Diana mau kita semua duduk yang manis, siapkan hati kita, siapkan telinga kita, pikiran kita, konsentrasi kita. Tidak ada yang boleh main-main, tidak ada yang boleh jalan-jalan, atau tidak ada yang boleh ganggu kiri kanannya, adiknya atau kakaknya ya. Semuanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, Kak Diana mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini, bahwa hanya Tuhan yang menjadi Natal di hati kita, karena Tuhan Yesus adalah hadiah terindah di hari Natal ini. Mari adik-adik semua, Kak Diana mau ajak kita untuk menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, bahwa hanya Tuhan Natal di hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Katakan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya
Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Ya, benar adik-adik pujian ini. Hanya Tuhan yang paling indah di hari Natal ini. Karena kelahiran Tuhan Yesus, kita masih bisa ada sampai saat ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. God bless you. Shalom, Prince and Princesses. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan Alkitab kita, buku catatan, kita siapkan bolpen kita ya. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memimpin kita untuk memahami firman Tuhan pada saat hari ini. Kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Kami bisa beribadah semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami bisa praktekkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 25. Dan Kak Cika akan baca mulai dari ayat 5 ya sampai ayat 25. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan iman yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab
malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Adik-adik Awesome Kids, yeay! Bulan ini adalah bulan Desember. Kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Nah, siapa yang udah siapin pohon Natal? Siapa yang sudah siapin lampu-lampu hias? Siapa yang sudah ada topi Santa? Nah, adik-adik siapa yang sudah bersemangat untuk merayakan Natal? Tapi adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk belajar dari Sakaria dan Elisabet, ya. Tema kita adalah Sakaria dan Elisabet. Adik-adik tahu, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, maka Yohanes Pembaptis lahir duluan. Nah, adik-adik, Sakaria dan Elisabet itu adalah papa dan mama dari Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini tugasnya adalah untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita sudah baca tadi di dalam firman Tuhan, dan adik-adik kita juga sudah baca bahwa papa dari Yohanes Pembaptis dan mama dari Yohanes Pembaptis, mereka adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan mereka selalu mentaati perintah Tuhan. Adik-adik mau belajar dari mereka? Mau kan? Nah, kita mau belajar adik-adik bahwa orang yang taat kepada Tuhan, doanya pasti dijawab. Nah, ada 2 hal yang kita mau pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama adik-adik, kita mau belajar bahwa taatilah perintah Tuhan. Seperti Sakaria dan Elisabet, mereka hidup benar adik-adik. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah hidup yang mentaati firman Tuhan. Contohnya apa? Contohnya harus rajin berdoa, contohnya harus rajin beribadah, contohnya harus apa adik-adik? Harus menghormati firman Tuhan dan menghormati orang tua. Adik-adik, di rumah pernah nggak mama atau papa nyuruh adik-adik untuk misalnya berdoa atau meminta adik-adik untuk langsung tidur? Adik-adik selalu menuruti perintah mama papa kan? Karena mama papa juga wakil Tuhan. Kalau kita taat juga kepada mama papa, berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita mau bersemangat taat kepada perintah Tuhan, ya. Dan yang kedua adik-adik, kita mau belajar bahwa kita harus tetap berdoa dan kita harus berharap kepada Tuhan. Adik-adik, di tengah situasi seperti ini, kita harus tetap berdoa supaya pandemi ini cepat dipulihkan Tuhan. Dan adik-adik, kita juga harus berharap kepada Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita. Kita terus berdoa. Nah,
Adik-adik kan tadi sudah dengar firman Tuhan yang kakak bacakan, ya? Bahwa Zakaria dan Elisabet itu dikabulkan doanya. Mereka akhirnya mempunyai seorang anak. Tadinya Elisabet itu mandul adik-adik, mandul atau tidak bisa memiliki anak. Tapi karena Tuhan mendengar doa Zakaria yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka doa Zakaria dijawab Tuhan. Adik-adik harus belajar taat kepada perintah Tuhan dan belajar juga terus berdoa, tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita semakin semangat ya. Semakin semangat mendengarkan firman Tuhan, semakin semangat untuk berdoa dan kita jangan putus asa ya. Kalau mungkin saat ini doa-doa adik belum terjawab, ataupun doa-doa orang tua kita belum terjawab, tetap berdoa. Jangan putus asa. Tuhan mendengarkan doa umatnya. Asal kita taat, kita terus berharap kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Yuk kita mau dengarkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 17. Pasti semuanya langsung hafal. Ayatnya berbunyi, tetaplah berdoa. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk, adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami diingatkan Tuhan untuk tetap taat kepada perintah Tuhan dan menjadi anak-anak yang selalu berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan mengingat firman Tuhan ini dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami percaya doa kami dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sampai berjumpa lagi di ibadah Awesome Kids by Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jesus love you.